Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Putri Akila dengan NPM 24081080801053. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Kualitas Tidur dan Manajemen Waktu terhadap Prestasi Akademik Mahasiswa. Latar belakang dari penelitian ini, prestasi akademik merupakan indikator keberhasilan mahasiswa dalam menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Namun, prestasi akademik tidak hanya dipengaruhi oleh kemampuan intelektual, tapi juga oleh berbagai faktor yang berkaitan dengan kebiasaan dan gaya hidup mahasiswa. Dalam kehidupan perkuliahan, mahasiswa sering dihadapkan pada berbagai aktivitas seperti mengikuti perkuliahan, menyelesaikan tugas, serta mengikuti organisasi dan kegiatan lainnya. Padatnya aktivitas tersebut dapat mempengaruhi kualitas tidur dan kemampuan mahasiswa dalam mengatur waktu. Kualitas tidur yang baik berperan penting dalam menjaga konsentrasi, daya ingat, dan produktivitas belajar. Selain itu, manajemen waktu yang baik dapat membantu mahasiswa menyelesaikan tugas tepat waktu, menentukan prioritas kegiatan, serta menyeimbangkan aktivitas akademik dan non-akademik. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh kualitas tidur dan manajemen waktu terhadap prestasi akademik mahasiswa. Kemudian, adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh kualitas tidur dan manajemen waktu terhadap prestasi akademik mahasiswa. Selain itu, penelitian ini juga untuk memberikan gambaran mengenai tingkat kualitas tidur, manajemen waktu, dan prestasi akademik mahasiswa berdasarkan hasil survei yang telah diperoleh. Hasil penelitian ini pun diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi mahasiswa untuk lebih memperhatikan pola tidur serta mengelola waktu secara efektif untuk mendukung keberhasilan akademik. Kemudian, adapun metode penelitian yang digunakan berupa in- instrumen berupa kuesioner yang disebarkan kepada mahasiswa sebagai responden penelitian. Setelah kuesioner disebarkan dan terkumpullah sebanyak 36 responden. Kuesioner tersebut terdiri dari 3 variabel, yaitu yang pertama kualitas tidur, yang kedua manajemen waktu, dan yang ketiga prestasi akademik. Data yang diperoleh kemudian dianalisis melalui uji validitas dan uji reliabilitas untuk memastikan kualitas instrumen penelitian. Kemudian dilakukannya analisis deskriptif variabel dan identifikasi indikator dengan nilai rata-rata tertinggi. Kemudian untuk mengetahui hubungan antar variabel digunakan analisis hubungan, korelasi, dan regresi linier berganda. Kemudian adapun profil responden yang pertama, total responden beserta jenis kelamin. Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan, diperoleh sebanyak 36 responden. Responden terdiri dari 27 mahasiswa perempuan dan 9 mahasiswa laki-laki, yang menunjukkan bahwa responden penelitian didominasi oleh mahasiswa perempuan. Yang kedua, angkatan. Responden penelitian berasal dari beberapa angkatan, yaitu ada dari 2023, 2024, dan 2025 yang didominasi dari angkatan 2024. Keberagaman angkatan memberikan gambaran yang lebih luas mengenai kualitas tidur, manajemen waktu, dan prestasi akademik mahasiswa pada berbagai tingkat perkuliahan. Yang ketiga, instansi. Responden berasal dari beberapa perguruan tinggi yang berbeda, yaitu Universitas Syah Kuala, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Universitas Terbuka Terapan, Universitas Negeri Medan, Politeknik Negeri Medan, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dan Universitas Muhammadiyah Malang. Hal ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih beragam. Yang keempat, jurusan.
Responden penelitian berasal dari berbagai program studi, yaitu ada statistika, gizi, hukum, akuntansi, kedokteran hewan, kehutanan, pendidikan agama Islam, pendidikan bahasa Arab, dan teknik elektronika. Keberagaman jurusan responden dapat memberikan gambaran yang lebih luas mengenai kualitas tidur, manajemen waktu, dan prestasi akademik mahasiswa. Kemudian, analisis deskriptif. Yang pertama, adapun variabel kualitas tidur. Setelah dilakukan analisis deskriptif, didapatkan bahwa variabel kualitas tidur itu memiliki nilai rata-rata sebesar 22,5 dan termasuk kategori sedang. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas tidur mahasiswa belum sepenuhnya optimal. Indikator dengan nilai rata-rata tertinggi adalah tidur cukup memulihkan energi dengan rata-rata sebesar 3,41 yang menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa merasa tidur yang mereka peroleh cukup membantu memulihkan kondisi tubuh. Yang kedua, variabel manajemen waktu. Berdasarkan hasil analisis deskriptif, variabel manajemen waktu itu memiliki nilai rata-rata sebesar 30,69 yang termasuk ke kategori tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa telah mampu mengelola waktu dengan baik. Indikator dengan nilai rata-rata tertinggi yaitu memprioritaskan tugas yang paling penting terlebih dahulu dengan rata-rata sebesar 4,44 yang menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam menentukan prioritas kegiatan. Dan yang ketiga, variabel prestasi akademik. Hasil analisis deskriptif dapat diketahui bahwa variabel prestasi akademik itu memiliki rata-rata sebesar 30 dan termasuk kategori tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki prestasi akademik yang baik. Indikator dengan nilai rata-rata tertinggi adalah motivasi belajar dan penyelesaian tugas yang baik, dengan rata-rata sebesar 4,33, yang menunjukkan tingginya dorongan mahasiswa untuk mencapai hasil akademik yang optimal. Berikutnya, adapun analisis inferensial. Ada analisis regresi linear berganda yang dapat diketahui. Persamaan regresi menunjukkan bahwa kualitas tidur atau X1 dan manajemen waktu X2 memiliki arah pengaruh positif terhadap prestasi akademik mahasiswa. Koefisien manajemen waktu yang lebih besar dibandingkan kualitas tidur menunjukkan bahwa manajemen waktu memiliki kontribusi yang relatif lebih besar dalam model. Kondisi ini kemungkinan disebabkan oleh jumlah responden yang masih terbatas atau adanya faktor lain di luar penelitian yang turut mempengaruhi prestasi akademik mahasiswa, seperti motivasi belajar, metode belajar, lingkungan belajar, tingkat stres, dukungan sosial, dan lainnya. Adapun korelasi yang didapatkan untuk melihat tingkat keeratan hubungan antar variabel. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa hubungan antar kualitas tidur, manajemen waktu, dan prestasi akademik berada pada kategori lemah, sehingga keterkaitan antar variabel dalam penelitian ini masih relatif rendah. Jadi, setelah dilakukan analisis ini, dapat diketahui bahwa kualitas tidur dan manajemen waktu itu memiliki hubungan yang lemah terhadap prestasi akademik yang kemungkinannya bisa jadi karena adanya faktor lain ataupun masih kurangnya responden sehingga membuatnya masih lemah pengaruhnya. Dan yang terakhir, kesimpulan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa prestasi akademik mahasiswa tidak hanya dipengaruhi oleh kemampuan akademik, tetapi juga oleh faktor perilaku dan kebiasaan sehari-hari. Salah satunya kualitas tidur dan manajemen waktu. Meskipun pengaruh kualitas tidur dan manajemen waktu yang ditemukan dalam penelitian ini belum kuat,
Hasil penelitian menunjukkan pentingnya menjaga kualitas tidur serta mengelola waktu secara efektif dalam mendukung proses belajar. Oleh karena itu, mahasiswa perlu menerapkan pola hidup yang seimbang agar aktivitas akademik dan non-akademik dapat berjalan lebih optimal. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.